Aku sering bilang pada diriku sendiri, hidup di kampung memang keras, tapi selalu ada harapan. Setidaknya, begitu aku mencoba meyakinkan hati setiap kali mendengar Bapak batuk-batuk di beranda, atau ketika melihat Firman, lelaki yang kucintai, menatapku dengan penuh janji. Kampungku kecil, diapit sawah dan bukit. Jalannya belum beraspal sempurna, kalau hujan jadi kubangan lumpur. Tapi bagiku, kampung itu adalah tempat paling nyaman di dunia. Aku lahir dan tumbuh di sana, dengan semua suka dukanya. Bapak, bagaimana aku harus bercerita tentang bapakku? Beliau lelaki yang dulu pernah gagah, pekerja keras di ladang, tapi makin tua makin rapuh. Sejak ibu meninggal, bapak seperti kehilangan pegangan. Ia sering terjerat hutang, entah karena ingin membuktikan diri masih sanggup menghidupi keluarga, atau sekadar karena gengsi. Dan aku, sebagai anak perempuan satu-satunya, hanya bisa diam menanggung malu. Hutang-hutang bapak itu seperti benang kusut yang semakin ditarik, semakin menjerat. Aku tahu betul, beberapa kali orang kampung berbisik-bisik soal utang si Darmin. Awalnya aku tak peduli, tapi ketika orang-orang yang memberi pinjaman mulai datang ke rumah, aku tahu situasi makin gawat. Firman, lelaki yang kupilih diam-diam sejak SMP, selalu mencoba menenangkanku. Tenang, Min. Kalau sudah kerja tetap, aku akan melamarmu. Kau tak akan sendirian menghadapi semua ini, katanya suatu sore di pematang sawah. Aku percaya padanya. Bagaimana mungkin tidak? Firman itu pekerja keras, pandai bertukang, dan hatinya lembut. Saat semua orang menertawakan bapakku yang terjerat hutang, hanya dia yang menepuk bahuku dan bilang, "Kau tak salah lahir dari bapakmu. Kau tetap Minda yang kucintai." Kalimat itu jadi obat buatku. Tapi hidup ternyata suka bercanda terlalu kejam. Hari itu, matahari bahkan belum condong ke barat ketika 3 lelaki asing datang ke rumah. Aku sedang menumbuk cabai di dapur, bapak duduk di kursi rotan reotnya. Ketika aku mengintip ke ruang tamu, wajah bapak sudah pucat pasi. Maksudnya, harus sekarang, Pak? Suara bapak bergetar. Lelaki bertubuh tambun yang duduk di hadapannya menyeringai. Hutangmu sudah jatuh tempo berbulan-bulan, Darmin. Kau pikir kami ini ban keliling yang bisa sabar? Tidak. Kalau kau tak bisa bayar, ya ada cara lain. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Cara lain, pikirku. Bapak menelan ludah. Tolong beri waktu, Pak. Saya akan cari jalan. Waktu sudah habis, jawab lelaki itu dingin. Ia menoleh pada rekannya. Katanya anak gadisnya masih perawan, ya? Dadaku serasa dihantam palu. Tanganku gemetar sampai alu hampir terlepas dari genggaman. Jangan, Pak, suara bapak lirih, hampir seperti rintihan. Jangan bawa-bawa anak saya. Terlambat, lelaki tambun itu bangkit, lalu melangkah ke arah pintu dapur. Aku panik, buru-buru mundur, hampir menjatuhkan cobek. Dan saat matanya menemukan wajahku, ia tersenyum lebar. Nah, ini dia. Kalau gadis secantik ini jadi penebus, hutangmu lunas. Bahkan ada sisa uang buatmu, Darmin. Aku membeku. Kepala rasanya kosong. Apa maksud mereka? Bapak langsung berdiri, menghalangi. Kau tak boleh ambil anakku. Kalau begitu, siap-siap saja tanahmu kami gadai, rumahmu kami sita, kau dan anakmu tidur di jalan. Aku melihat tubuh bapak gemetar hebat. Matanya merah, penuh air, seperti seseorang yang dipaksa memilih antara mati atau kehilangan segalanya. Aku tahu, sejak lama bapak selalu merasa rendah diri. Dan sekarang, harga dirinya benar-benar diinjak. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Dalam detik-detik itu, aku sadar satu hal, aku sedang diperdagangkan. Malamnya, bapak duduk di beranda, aku ikut duduk di sampingnya, udara dingin membuat tubuhku menggigil. Lama ia diam, baru kemudian berkata dengan suara serak. Maafkan bapak, Min. Hidup bapak salah jalan. Tapi bapak tak sanggup lagi. Kalau kau menolak, kita semua akan hancur. Setidaknya dengan ini, hutang lunas,
dan kau bisa hidup lebih baik. Mungkin orang kota itu bisa memberimu masa depan. Aku menangis. Air mata tak bisa kutahan lagi. Bapak, apa Bapak tahu artinya? Aku harus menyerahkan diriku. Harga diri, kehormatanku, semuanya. Bapak tak menjawab. Ia hanya menunduk, pundaknya bergetar. Malam itu aku menangis sampai mata bengkak. Dan lebih sakit lagi, aku harus memikirkan Firman. Bagaimana aku akan menjelaskan semua ini padanya? Keesokan harinya, aku menemui Firman. Kami bertemu di tempat biasa, di pematang sawah yang mulai menguning. Firman tersenyum ketika melihatku, tapi senyum itu segera pudar ketika melihat wajahku sembab. Ada apa, Min? Tanyanya cemas. Aku menunduk, mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Air mata kembali tumpah. Firman memegang pundakku, menggeleng. Jangan bilang bapakmu. Aku mengangguk pelan. Wajah Firman memucat, lalu merah karena marah. Tidak bisa. Aku tak akan biarkan. Aku akan cari uang, aku akan pinjam kemanapun, aku akan... Firman, potongku lirih. Sudah terlambat. Mereka sudah menentukan. Kalau aku menolak, rumahku, bapakku, semua akan hancur. Aku tak bisa, Firman, aku tak bisa. Ia menggenggam tanganku erat-erat. Lari bersamaku. Kita pergi kemanapun, asal bersama. Hatiku nyaris luluh. Aku ingin berlari bersamanya, meninggalkan semua beban. Tapi bayangan bapak yang renta, sendirian di rumah, membuatku tak sanggup. Aku menunduk, menggenggam tangannya balik, lalu melepaskannya dengan air mata. Maafkan aku, Men. Aku tak bisa. Firman memelukku erat, dan aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Aku janji, Min. Aku akan cari kau lagi. Aku tak akan biarkan kau hilang begitu saja. Aku menangis di pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar bukan milikku lagi. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Firman terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, seakan ada batu besar menindih. Aku ingin percaya semua ini hanyalah ancaman kosong dari orang-orang kota itu. Tapi kenyataannya, mereka benar-benar datang lagi. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kami. Aku belum pernah melihat mobil sebesar itu dari dekat. Warnanya mengilat, kacanya gelap. Dari dalam keluar dua lelaki dengan pakaian rapi. Salah satunya aku kenali, lelaki Tambun yang dulu menagih hutang bapak. Aku datang menjemput gadisnya, katanya singkat. Aku merasakan seluruh tubuhku dingin. Seperti air es menyiram dari kepala hingga kaki. Bapak duduk di kursi rotan, wajahnya tak sanggup menatapku. Matanya kosong, penuh penyesalan. Aku ingin berteriak, ingin lari ke ladang, ingin menyembunyikan diriku di balik semak atau hutan. Tapi kaki ini kaku. Aku menatap Bapak, mencari keberanian. Yang kutemukan hanya wajah renta yang menunduk, penuh rasa kalah. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar. Kupilih baju paling sederhana, kebaya putih yang pernah kubeli di pasar bersama Firman, dan kain batik peninggalan ibu. Aku menatap cermin butut di dinding. Wajahku pucat, mata bengkak. Gadis yang dulu bermimpi menikah dengan lelaki sederhana itu kini harus menyerahkan diri seperti barang dagangan. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Minda, kau harus kuat, bisikku pada bayangan sendiri. Sebelum naik ke mobil, Firman tiba-tiba muncul. Entah dari mana ia tahu. Nafasnya terengah, mungkin ia berlari jauh. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. Jangan, Min, serunya sambil menarik tanganku. Aku terkejut, begitu pula lelaki Tambun itu. Siapa ini? Tanyanya ketus. Firman menatap mereka penuh amarah. Kau tak bisa membawa dia. Minda milikku. Aku yang akan menjaganya.
Hatiku remuk mendengar kata-katanya. Mungkin di dunia ini tak ada lelaki sebaik Firman. Tapi justru karena itulah, aku tak ingin ia ikut hancur karena bebanku. Firman, lepaskan, bisikku lirih. Ia menoleh, wajahnya penuh luka. Kau rela, Min? Kau benar-benar rela pergi dengan mereka? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menggeleng lemah. Aku tidak rela. Tapi aku tak punya pilihan. Firman menggenggam tanganku makin erat, seakan kalau dilepaskan maka aku akan hilang selamanya. Aku bisa merasakan getaran tubuhnya, juga rasa putus asa yang berusaha ia sembunyikan. Kalau begitu, aku ikut denganmu, katanya nekat. Aku panik. Tidak, Firman. Aku memaksa menarik tanganku dari genggamannya. Kalau kau ikut, mereka akan menyakitimu. Kau tak tahu siapa mereka? Firman menatapku dalam-dalam. Ada 1000 kata yang ingin ia ucapkan, tapi semuanya tertahan oleh tangis. Aku janji, Min. Aku akan menunggumu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menunggu. Aku menggigit bibir, berusaha menahan isak. Lalu dengan kekuatan yang tersisa, aku tersenyum tipis padanya. Terima kasih, Men. Kau satu-satunya yang membuatku merasa berharga. Tapi sekarang, lepaskan aku. Firman akhirnya terisak. Ia melepaskan tanganku perlahan, seperti melepaskan separuh jiwanya. Aku berbalik, masuk ke dalam mobil, dan pintu ditutup keras di belakangku. Dari kaca mobil, aku melihat Firman berdiri di jalanan tanah yang becek. Ia menatap mobil itu melaju, semakin jauh, semakin hilang. Bayangan tubuhnya makin mengecil, sampai akhirnya tertelan debu jalanan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisku pecah, mengguncang seluruh tubuh. Di dalam mobil mewah itu, aku bukan siapa-siapa lagi, hanya seorang gadis kampung yang dijual dengan harga hutang. Perjalanan menuju kota panjang dan sepi. Aku menempelkan kening ke kaca jendela, menatap sawah, sungai, dan bukit yang perlahan tertinggal di belakang. Semua kenangan masa kecil berkelebat, bermain hujan bersama teman-teman, tertawa di ladang bersama Firman, mendengar nyanyian ibu sebelum tidur. Semua itu kini tinggal masa lalu. Mobil memasuki jalan besar, lalu kota. Lampu-lampu terang, gedung-gedung tinggi, jalanan ramai. Semua terasa asing. Aku terpekur, merasa kecil, seperti sebutir debu yang terhempas angin. Salah satu lelaki yang duduk di depan menoleh. Kau beruntung, Neng. Majikan kami orang kaya. Hidupmu bakal enak. Tak usah pikir macam-macam. Aku menunduk, tak menjawab. Kata, beruntung, itu terdengar seperti ejekan. Bagaimana mungkin disebut beruntung jika aku harus kehilangan segalanya? Malam itu, aku sampai di sebuah apartemen tinggi menjulang. Dari luar, bangunannya berkilau dengan lampu-lampu elegan. Di dalam, karpet tebal, dinding bercat putih bersih, aroma parfum mahal menusuk hidung. Aku belum pernah melihat kemewahan seperti ini. Lelaki tambun menuntunku masuk ke sebuah ruangan. Besok kau akan bertemu Pak Hersu. Malam ini kau istirahat dulu. Kamar itu luas, ranjangnya empuk, tirainya tebal. Ada pendingin ruangan yang membuatku menggigil. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap kosong. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Bapak, Firman, dan orang-orang kampung terus muncul. Aku merasa seperti ditarik menjauh dari semua yang kucintai, dilempar ke dunia asing tanpa pegangan. Di luar jendela, kota berkilauan indah. Tapi di dalam hatiku, hanya ada gelap dan tangisan. Pagi itu, aku dibangunkan oleh ketukan di pintu. Suara perempuan, pelan tapi tegas. Neng, bangun. Sarapan sudah disiapkan. Pak Hersu ingin bertemu nanti siang. Aku mengucek mata dengan kepala berat.
Semalaman aku tidak tidur. Tubuh lemas, tapi aku memaksa berdiri. Aku membuka pintu, mendapati seorang perempuan setengah baya dengan seragam rapi. Wajahnya datar, tanpa senyum. Namaku Yuni. Aku asisten rumah tangga di sini. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, bilang padaku. Aku hanya mengangguk. Cepat mandi. Setelah itu kita sarapan. Pak Hersu tak suka menunggu. Aku masuk ke kamar mandi yang berkilau. Keran air mengeluarkan pancuran hangat, berbeda dengan air sumur di kampung yang dingin menggigit. Tapi sekalipun airnya nyaman, hatiku tetap kaku. Aku menatap tubuhku sendiri di cermin, merasa seperti sedang melihat barang dagangan yang sudah diberi label harga. Siang itu, aku bertemu dia, Hersu. Ia duduk di ruang tamu apartemen, di kursi kulit hitam. Lelaki parubaya, perutnya agak buncit, tapi dandannya necis. Wajahnya licin dengan sedikit kumis tipis, matanya tajam seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Aku menunduk, jantung berdebar tak karuan. Ini gadisnya, suaranya berat, penuh wibawa, tapi juga ada nada meremehkan. Lelaki tambun yang membawaku ke sini mengangguk. Iya, Pak. Masih muda, bersih, belum pernah disentuh siapapun. Pipiku panas mendengar kata-kata itu. Seperti ditelanjangi di depan umum. Hersu mengamati aku dari kepala sampai kaki. Pandangannya membuatku gelisah, seperti ada jarum menusuk kulit. Lalu ia mengangguk pelan. Bagus. Kau tinggal di sini mulai sekarang. Semua kebutuhanmu ada. Tapi ingat, kau milikku. Kau paham? Aku menelan ludah. Pak? Hersu tersenyum tipis, lalu bangkit dan mendekat. Tangannya terulur, menyentuh daguku, mengangkat wajahku. Aku terkejut, tubuhku kaku. Aroma parfumnya menusuk hidung. Jangan takut, katanya. Aku bisa membuat hidupmu lebih baik dari apapun yang pernah kau bayangkan. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu, ia tidak melihatku sebagai manusia. Aku hanya barang mewah baru yang ia beli. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berulang. Pagi aku bangun di kamar luas dengan ranjang empuk, tapi hatiku selalu berat. Yuni menyiapkan makanan enak, nasi dengan lauk lengkap, kadang roti dan buah segar. Tapi setiap suapan terasa hambar. Aku diajak berbelanja ke mall, diberi pakaian mahal, tas bermerek, sepatu yang harganya bisa untuk makan satu keluarga kampungku berbulan-bulan. Orang-orang memandangku dengan iri, mungkin mengira aku wanita beruntung yang hidup mewah. Mereka tidak tahu bahwa setiap senyumku hanya topeng. Malamnya, Hersu pulang. Ia sering datang dalam keadaan letih, kadang marah-marah karena urusan bisnis. Dan saat itu, aku yang jadi pelampiasan. Pertama kali ia masuk ke kamarku, aku berusaha menolak. Tubuhku gemetar, aku berteriak lirih, tapi ia tertawa dingin. Kau pikir aku bayar murah untukmu? Kau sudah jadi milikku, Minda? Tak ada pilihan lain. Tangannya keras, suaranya mengancam. Aku menangis, tapi tangisanku tak berarti apa-apa. Malam itu, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa kembali. Sejak malam itu, aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Hersu memperlakukanku sesuka hati. Kadang ia manis, membelikan hadiah, mengajakku makan di restoran mahal. Tapi seringkali, ia kasar, marah tanpa sebab, dan aku yang jadi sasaran. Jangan melamun kalau aku bicara, bentaknya suatu malam sambil menampar meja. Aku terperanjat, jantung serasa loncat. Maaf, Pak, jawabku lirih. Ia menghela napas, lalu mendekat. Kau harus belajar. Kalau ingin bertahan di sisiku, jangan macam-macam. Kau tahu sendiri, keluargamu masih di kampung. Kalau kau coba kabur, mereka yang akan menanggung akibatnya. Ancaman itu menusuk lebih dalam daripada perlakuannya.
Aku membayangkan Bapak di kampung, sendirian, rapuh. Membayangkan Firman yang mungkin masih menungguku di sawah. Air mataku jatuh diam-diam. Aku sering berdiri di balkon apartemen, menatap lampu-lampu kota. Dari atas, semuanya tampak indah. Tapi di dalam diriku, gelap gulita. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Bulu indah, makanan cukup, tapi sayap patah. Malam-malamku penuh tangis. Aku merindukan suara jangkrik di kampung, aroma padi yang menguning, senyum tulus Firman. Semua itu terasa jauh, hampir tak nyata lagi. Hersu kadang masuk kamar dengan wajah lelah. Ia hanya berkata, "Temani aku," lalu merebahkan diri di ranjang. Aku berbaring di sampingnya dengan mata terbuka, tubuh kaku, hati kosong. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah inikah hidupku selamanya? Hari-hariku mulai terasa panjang. Aku bangun pagi, mandi dengan air hangat, mengenakan gaun mahal, sarapan dengan roti lembut dan susu segar. Semua itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi tidak. Rasanya justru semakin kosong. Kadang aku menatap cermin lama sekali. Wajahku masih wajah yang sama, Minda, gadis kampung. Tapi di balik kulit ini, ada jiwa yang sudah tak utuh lagi. Aku merasa seperti bayangan orang lain yang hidupnya dipinjam untuk dimainkan. Yuni, asisten rumah tangga, jarang bicara banyak. Wajahnya selalu dingin, tapi kadang aku bisa melihat sebersit iba di matanya. Suatu kali, ketika ia masuk membawa cucian, ia berhenti sejenak menatapku. Masih muda, kasihan, gumamnya lirih. Aku terkejut, menoleh. "Apa, Mbak?" Ia hanya menggeleng cepat. "Tidak, Neng. Saya keluar dulu." Kalimat singkat itu menancap dalam. Membuatku sadar, bahkan orang lain bisa melihat betapa sengsaranya aku, meski aku tinggal di ruangan mewah. Hersu semakin sering datang dalam keadaan marah. Entah karena bisnisnya, entah karena urusan rumah tangganya dengan istrinya yang sah. Aku tak pernah tahu. Yang ku tahu, aku selalu jadi tempat pelampiasannya. Suatu malam, ia pulang dengan wajah merah padam. Tanpa banyak bicara, ia langsung menarik tanganku keras hingga aku tersungkur di sofa. "Pak, sakit," suaraku gemetar. "Diam, jangan banyak alasan," bentaknya. Aku mencoba meronta, tapi cengkeramannya kuat. Air mataku mengalir, bukan hanya karena sakit di tubuh, tapi juga karena sakit di hati. Aku merasa tubuhku bukan lagi milikku. Setelah semuanya selesai, ia rebah sambil menghela napas berat. "Kau harus belajar patuh, Minda. Kalau tidak, aku bisa saja membuangmu begitu saja. Dan ingat, bapakmu di kampung itu, hidupnya ada di tanganku." Kata-kata itu membuatku semakin terpuruk. Aku ingin menjerit, ingin memukulnya balik, ingin lari. Tapi rasa takut mengikatku lebih kuat daripada rantai besi. Malam-malam berikutnya, aku tak bisa tidur. Aku sering duduk di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Di kejauhan, kadang kulihat kembang api, mungkin dari pesta orang-orang kaya. Aku memeluk lutut, menangis dalam diam. Di kepalaku, bayangan Firman selalu datang. Senyumnya, suaranya, genggam tangannya di pematang sawah. Ia pernah berjanji akan menungguku. Tapi aku tahu, waktu bisa mengubah segalanya. Mungkin saat ini ia sudah melupakan aku, mungkin ia sudah menikah dengan gadis lain. Kenangan itu sekaligus obat sekaligus racun. Obat, karena membuatku merasa pernah dicintai dengan tulus. Racun, karena membuatku sadar betapa jauh aku jatuh sekarang. Pernah sekali, aku berani bertanya pada Yuni. "Kenapa Mbak masih bertahan kerja di sini?" tanyaku pelan saat kami berdua di dapur. Yuni menatapku sebentar, lalu tersenyum getir. "Karena hidup harus jalan, Neng. Orang kecil seperti saya, kalau tidak bertahan, ya mati."
Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung kepasrahan. Dan aku merasa, mungkin itulah yang sedang kualami juga. Aku bertahan, meski dalam hati aku sudah mati berkali-kali. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan rasa sakit. Bukan berarti aku menikmatinya, tapi tubuhku sudah terlalu sering dipaksa. Luka-luka kecil di hatiku menumpuk, menjadi dinding tebal. Aku masih menangis, tapi tangis itu sudah tidak sehebat dulu. Aku mulai sadar, Hersu tidak akan pernah melihatku sebagai manusia. Ia hanya melihatku sebagai pemuas, pengisi waktu, mainan yang bisa ia beli dan ia buang kapan saja. Dan aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan? Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berjalan di pematang sawah. Angin sepau-sepau, langit jingga senja. Firman ada di sana, melambaikan tangan. Senyumnya hangat, membuat hatiku luluh. Aku berlari ke arahnya, tapi setiap langkah terasa berat. Tanah di bawahku berubah jadi lumpur, menarik kakiku ke bawah. Firman makin jauh, makin samar, sampai akhirnya hilang di telan kabut. Aku terbangun dengan napas terengah, wajah basah oleh air mata. Aku sadar, mimpiku adalah cermin kenyataan. Aku makin tenggelam, makin terikat, sementara harapanku menjauh. Pagi itu, ketika menatap cermin, aku berkata pada diriku sendiri, "Minda, kau tidak boleh begini terus. Kalau kau terus diam, kau akan hancur. Kau harus melawan. Kalau tidak bisa sekarang, suatu hari nanti, kau harus bebas." Kata-kata itu pelan, hampir tak terdengar. Tapi saat aku mengucapkannya, aku merasakan sedikit kekuatan kembali. Meski kecil, tapi itu jadi bara di dalam hatiku. Aku tahu, perjalananku belum berakhir. Luka-luka ini menumpuk, tapi juga menyiapkan sesuatu, keberanian untuk melawan. Malam itu berbeda. Sejak sore, suasana apartemen terasa tegang. Yuni terlihat mondar-mandir lebih cepat dari biasanya, wajahnya muram. "Pak Hersu sedang banyak masalah," bisiknya lirih padaku saat menyiapkan makan malam. "Jangan sampai salah bicara." Aku hanya mengangguk, meski hatiku sudah penuh waspada. Jam 8 malam, pintu apartemen terbanting keras. Hersu masuk dengan wajah merah padam, dasinya longgar, kemejanya kusut. Ia melempar jasnya ke sofa, lalu menuangkan minuman keras ke gelas tanpa bicara. Aku berdiri canggung di dekat meja makan. "Pak, makanannya sudah siap." "Diam," bentaknya, membuatku terloncat kaget. Gelas di tangannya hampir jatuh. Aku terdiam, tubuhku kaku. Setelah menenggak habis minumannya, ia menghampiriku. Bau alkohol menusuk hidungku. Tangannya kasar meraih pergelangan tanganku, menarikku ke sofa. Aku berusaha menolak, tapi tenaganya jauh lebih besar. "Pak, jangan." "Bapak mabuk," bisikku, suara bergetar. "Diam, Minda." Ia mendorongku ke sofa dengan keras. Kepalaku nyaris terbentur sandaran. Tangannya mencengkeram pundakku, kasar, menyakitkan. Aku menangis, mencoba meronta. Malam-malam sebelumnya aku selalu pasrah, tapi kali ini, entah dari mana datangnya, ada sesuatu yang meletup dalam diriku. Aku berteriak, "Cukup!" Hersu tertegun, wajahnya merah, matanya menyala marah. "Apa? Kau berani melawan aku?" Aku mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga, berhasil membuatnya mundur sedikit. Dadaku naik turun, napasku tersengal. Air mataku bercampur dengan keberanian yang baru kutemukan. "Aku bukan barangmu. Kau boleh beli tubuhku, tapi kau tak akan pernah bisa beli jiwaku." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa kupikirkan. Tapi setelah terucap, aku merasakan sesuatu, kebebasan kecil yang selama ini terkubur. Hersu terdiam sejenak,
lalu tertawa pendek, sinis. Hebat. Gadis kampung ini ternyata punya nyali. Ia melangkah lagi ke arahku. Aku mundur, tubuh gemetar, tapi aku menatapnya dengan mata penuh perlawanan. Aku tidak akan biarkan kau memperlakukan aku seperti binatang lagi, ucapku tegas meski suara bergetar. Wajahnya menegang. Lalu, tiba-tiba ia menamparku keras. Pipi kiriku panas, telingaku berdenging. Tubuhku limbung, tapi aku tetap berdiri. Air mata jatuh, tapi mataku tidak menunduk. Kalau kau berani macam-macam, ingat bapakmu di kampung, desisnya dingin. Ancaman itu seperti cambuk. Hatiku menciut, nyaliku hampir runtuh. Tapi aku menggigit bibir, menahan ketakutan. Aku tahu, kalau aku diam terus, aku akan mati perlahan. Aku tidak takut lagi, Pak. Kalau kau mau, silakan. Bunuh aku. Tapi jangan kira aku akan menyerah, kataku, suara serak tapi mantap. Hersu menatapku lama, matanya tajam. Lalu, tanpa berkata lagi, ia berbalik, meneguk sisa minumannya, dan masuk ke kamar sebelah dengan langkah berat. Aku terduduk di sofa, tubuh lemas. Air mata mengalir deras, tapi di dalamnya ada percikan kecil yang berbeda. Aku merasa hidup kembali. Untuk pertama kalinya, aku melawan. Keesokan paginya, pipiku masih memerah. Yuni menatapku dengan kaget. Astaga, Neng, wajahmu. Aku menggeleng cepat. Tak apa, Mbak. Tapi Yuni mendekat, berbisik lirih. Kalau bisa, sabar. Jangan melawan lagi. Orang seperti dia berbahaya. Aku hanya menatap Yuni, lalu berkata pelan, kalau aku sabar terus, aku akan hancur. Aku harus cari jalan keluar. Yuni terdiam, lalu menunduk. Aku tak tahu apakah ia akan membantuku atau justru takut. Tapi aku tahu satu hal, aku tak bisa bertahan selamanya dalam sangkar emas ini. Dalam hatiku, tekad itu semakin jelas, aku harus kabur. Sejak malam aku melawan Hersu, sesuatu berubah dalam diriku. Memang, tubuhku masih sakit, pipiku masih berdenyut karena tamparannya. Tapi ada semacam bara kecil yang terus menyala di dada, keinginan untuk bebas. Hari-hariku tetap berjalan sama, menunggu di apartemen, meladeni Hersu ketika ia mau, pura-pura tersenyum ketika ia sedang baik hati. Tapi jauh di dalam kepalaku, aku mulai menyusun kemungkinan, bagaimana caranya keluar dari sangkar ini. Aku tahu itu tidak mudah. Setiap kali aku mencoba membayangkan melangkah pergi, wajah bapakku muncul, bersama ancaman Hersu. Ingat bapakmu di kampung. Ancaman itu nyata, karena aku tahu uang yang ia keluarkan untuk membeli aku tak sedikit. Ia bisa dengan mudah mengirim orang untuk menyakiti keluargaku. Tapi di sisi lain, aku juga tahu, kalau aku bertahan, aku akan mati perlahan. Suatu sore, aku duduk di balkon apartemen, menatap jalan raya jauh di bawah. Mobil-mobil berderet, orang-orang berjalan cepat dengan wajah sibuk. Mereka bebas, meski lelah. Sementara aku, hanya menjadi bayangan di balik jendela. Neng, suara lembut memecah lamunanku. Aku menoleh. Itu Jaya, salah satu satpam apartemen. Ia sering terlihat ramah, dan kadang membantu Yuni membawa belanjaan. Wajahnya bersahaja, berbeda dari penghuni kota kebanyakan. Aku tersenyum kecil. Oh, Mas Jaya, ada apa? Ia menunduk sedikit, seolah takut terlihat kamera. Neng baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu membuat dadaku hangat sekaligus nyeri. Jarang ada yang bertanya tentang keadaanku. Biasanya semua orang hanya melihatku sebagai perempuan simpanan Pak Hersu. Aku menunduk, mencoba tersenyum. Aku baik-baik saja. Tapi Jaya menatap pipiku yang masih samar-memar. Sorot matanya jelas menyimpan iba. Kalau butuh bantuan,
Bilang saja, saya ada di sini. Aku tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti kunci kecil yang membuka celah pintu. Retakan kebebasan. Aku menelan ludah, lalu berbisik pelan. Mas, kalau aku ingin pergi dari sini, apa bisa? Jaya terdiam lama. Ia melirik sekeliling, memastikan tak ada orang. Lalu ia mendekat sedikit, berbisik, sulit, Neng. Orang kayak Pak Hersu punya mata di mana-mana. Tapi bukan berarti mustahil. Aku menatapnya, berharap. Aku benar-benar ingin keluar. Aku tidak tahan lagi. Jaya menghela napas. Saya tidak janji, Neng. Tapi kalau Neng serius, nanti saya pikirkan caranya. Aku mengangguk cepat, air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, aku merasa ada orang yang melihatku sebagai manusia. Malam itu aku sulit tidur. Kata-kata Jaya terus berputar di kepalaku. Bukan berarti mustahil. Di satu sisi, aku takut. Kalau Hersu tahu aku berencana kabur, bukan hanya aku yang celaka, tapi juga keluargaku di kampung. Tapi di sisi lain, aku merasa ini kesempatan. Aku tidak bisa lagi menunggu keajaiban. Aku berbalik di tempat tidur, menatap langit-langit kamar apartemen yang mewah tapi dingin. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku harus berani. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi retakan kecil itu sudah ada. Dan dari retakan itulah, cahaya kebebasan mulai merembes masuk. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dua dunia. Di depan Hersu, aku tetap tersenyum, menuruti kemauannya, bahkan pura-pura pasrah. Tapi di belakangnya, aku dan Jaya diam-diam berkomunikasi dengan tatapan atau bisikan singkat. Besok malam, katanya suatu sore ketika aku pura-pura menurunkan belanjaan. Aku menoleh cepat. Besok? Jaya mengangguk kecil. Pak Hersu ada perjalanan keluar kota, cuma semalam. Itu kesempatanmu. Hatiku berdegup kencang. Besok, sesuatu yang selama ini hanya jadi mimpi akhirnya terasa nyata. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku bolak-balik di ranjang, telapak tanganku berkeringat. Ketakutan bercampur harapan. Kalau berhasil, aku akan bebas. Kalau gagal, mungkin aku tidak akan hidup lama. Aku menatap ponselku, hadiah dari Hersu. Sejenak aku ingin menulis pesan untuk Firman, sekadar bilang aku masih hidup, aku masih mengingatnya. Tapi jari-jariku kaku. Aku tahu, mungkin sudah tidak ada tempat lagi untukku di hatinya. Akhirnya aku hanya berbisik, Firman, doakan aku. Hari yang kutunggu tiba. Hersu pamit sore itu, membawa koper, dengan wajah dingin. Aku kembali besok pagi. Jangan macam-macam, katanya. Aku hanya mengangguk patuh, menyembunyikan degup liar di dadaku. Begitu pintu apartemen tertutup, aku menghela napas panjang. Ruangan terasa lebih lapang tanpa sosoknya. Menjelang malam, aku duduk gelisah di tepi ranjang, tas kecil sudah kupersiapkan sejak siang. Isinya hanya pakaian seadanya, uang simpanan yang berhasil kucuri sedikit demi sedikit, dan sebuah foto lama, aku dan Firman di tepi sawah. Pukul 10 malam, telepon apartemen berdering singkat. Itu tanda dari Jaya. Aku berdiri, lututku lemas. Dengan langkah pelan, aku keluar kamar, menyusuri koridor. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Lift terasa lambat sekali. Ketika pintu terbuka, Jaya sudah menunggu di lobi. Ayo cepat, bisiknya. Aku mengangguk. Kami melangkah cepat menuju pintu belakang. Tapi rupanya kabar keberangkatan Hersu bukan berarti aku aman. Di parkiran, dua orang pria berjas hitam sudah berdiri, wajah mereka penuh curiga. Aku membeku. Jaya meremas lenganku. Jangan lihat mereka. Jalan terus. Aku mencoba, tapi salah satu pria itu memanggil.
"Nona, mau kemana malam-malam begini?" Suara itu membuatku panik. Aku hampir menjawab, tapi Jaya lebih cepat. "Nona, ini keluarga saya. Mau pulang sebentar." Pria itu menyipitkan mata, jelas tidak percaya. Ia melangkah mendekat. Tanpa pikir panjang, Jaya menarik tanganku dan berlari. Aku ikut berlari, nafasku terengah. Suara langkah kaki di belakang kami semakin dekat. Rasanya jantungku mau meledak. Kami melewati pintu darurat, menuruni tangga besi yang berputar, langkah kami bergema keras. Aku hampir terjatuh beberapa kali, tapi Jaya menahanku. "Sedikit lagi," katanya. Pintu darurat di lantai bawah terbuka, kami keluar ke jalan gelap di belakang gedung. Udara malam menusuk paru-paruku. Aku menoleh sebentar, dan melihat dua pria tadi masih mengejar. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga. Rambutku terurai, tas kecilku terhentak-hentak di bahu. Aku tidak peduli lagi. Yang kupikirkan hanya satu, aku harus bebas. Kami berlari menyusuri ganggang sempit, sampai akhirnya tiba di jalan besar. Lampu kendaraan menyilaukan mata. Jaya menunjuk sebuah bus malam yang sedang berhenti menunggu penumpang. "Naik itu." "Cepat." Aku menoleh padanya, terengah. "Mas, kau tidak ikut?" Ia tersenyum samar. "Kalau saya ikut, mereka akan mudah mencurigai." "Pergilah, Neng. Ini kesempatanmu." Aku ingin menangis. Ingin meraih tangannya dan membawanya bersamaku. Tapi aku tahu ia benar. Dengan air mata bercucuran, aku berlari menaiki bus. Begitu aku duduk di kursi dekat jendela, bus mulai berjalan. Dari kaca, aku melihat Jaya masih berdiri di trotoar, mengangkat tangan kecil, lalu sosoknya semakin jauh tertelan malam. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, menahan tangis. Aku sudah berhasil kabur, tapi entah kemana aku akan pergi. Yang pasti, aku tidak lagi dalam sangkar Hersu. Bus malam itu melaju membelah jalanan kota. Lampu-lampu berkelip di luar jendela, tapi pandanganku kosong. Aku hanya bisa memeluk tas kecilku erat-erat, seolah di dalamnya tersimpan seluruh sisa hidupku. Setiap kali aku teringat wajah Jaya yang tertinggal di trotoar, hatiku seperti diremas. Dia mengambil risiko besar untukku, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah ini. "Semoga dia selamat," bisikku. Perjalanan terasa panjang. Aku tidak punya tujuan jelas, hanya ikut bus ini ke arah timur. Entah ke kota mana aku akan berhenti. Yang kupikirkan hanya, semakin jauh dari Hersu, semakin baik. Di dalam bus, beberapa penumpang tidur nyenyak. Sementara aku tidak bisa memejamkan mata. Rasa takut masih mengintai. Bagaimana jika orang-orang Hersu mengejarku lagi? Bagaimana jika aku tertangkap? Tapi di sela ketakutan itu, ada seberkas harapan. Aku bebas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bebas menentukan kemana kakiku akan melangkah. Pagi tiba. Bus berhenti di sebuah terminal kecil. Aku turun, menatap sekeliling, orang-orang lalu lalang, suasana hiruk-pikuk pasar, aroma nasi uduk yang mengepul dari warung. Aku berdiri di pinggir jalan, merasa asing tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, aku bisa menghirup udara tanpa bayang-bayang Hersu. Aku membuka tas, mengeluarkan foto kecilku bersama Firman. Gambar itu sudah mulai kusam, tapi senyum kami di tepi sawah masih jelas. Hatiku bergetar. "Firman, apakah aku masih punya tempat di hidupmu?" Aku ingin menemuinya, tapi aku juga sadar, waktu sudah mengubah banyak hal. Mungkin dia sudah melupakan aku, mungkin dia sudah membenci aku. Namun, entah bagaimana, aku tetap ingin pulang. Pulang ke kampung, pulang ke tanah yang dulu memberiku arti. Beberapa hari kemudian, dengan sisa uang yang kupunya, aku kembali ke desa. Begitu menjejakkan kaki di jalanan tanah yang dulu sering kulewati,
air mataku tak terbendung. Pohon-pohon, sawah yang menghampar, suara ayam jantan dari kejauhan, semuanya seperti menyambut kepulanganku. Aku berjalan melewati rumah-rumah kecil. Beberapa tetangga menatapku dengan tatapan heran, mungkin juga penuh gosip. Aku tidak peduli. Yang kutuju hanya satu tempat, rumah Firman. Rumah itu masih sama. Cat dindingnya sedikit pudar, tapi masih berdiri kokoh. Aku berdiri di depan pagar, tanganku bergetar. Dari dalam, seorang perempuan keluar sambil menggendong bayi. Aku tercekat. Wajahnya asing bagiku, tapi jelas ia bukan orang sembarangan di rumah ini. "Cari siapa, Mbak?" tanya perempuan itu ramah. Aku menelan ludah. Firman, ada?" Perempuan itu tersenyum samar. "Oh, suami saya. Ada di sawah sekarang." "Mbak ini siapa ya?" Kata-katanya seperti petir menyambar. "Suami saya." Jadi Firman sudah menikah. Ia sudah punya keluarga, bahkan seorang bayi mungil. Aku tersenyum kaku, menahan perih di dada. "Saya, teman lama. Tolong sampaikan salam saya saja." Perempuan itu mengangguk. "Baik, Mbak." Aku berbalik, melangkah pergi dengan mata berkaca-kaca. Di tepi sawah, aku berhenti. Angin berhembus lembut, menerpa wajahku. Dulu, di tempat seperti inilah aku dan Firman sering duduk bersama, bermimpi tentang masa depan. Kini, semua tinggal kenangan. Aku sadar, aku tidak bisa lagi kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa lagi merebut sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain. Tapi aku masih punya satu hal, diriku sendiri. Aku menatap cakrawala, mencoba menguatkan hati. Minda yang dulu sudah mati. Kini aku harus jadi Minda yang baru. Aku berjalan lagi, meninggalkan desa perlahan. Mungkin hidupku tidak akan mudah. Mungkin aku harus berjuang dari nol, menghadapi dunia yang keras tanpa sandaran. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi menyerahkan tubuh dan jiwaku pada siapapun. Aku sudah pernah jatuh, sudah pernah hancur, tapi aku bangkit. Dan selagi aku masih bisa melangkah, aku percaya, suatu hari nanti aku akan menemukan arti kebebasan yang sesungguhnya.